Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan perencana, akademisi, dan praktisi maritim. Selamat datang di pembahasan hari ini. Dalam perspektif kita sebagai pengampu amanah, membangun infrastruktur adalah bagian dari membangun peradaban. Hari ini kita akan membedah paradigma baru ketahanan pelabuhan laut. Kita akan bicara tentang bagaimana integrasi teknologi cerdas dan mitigasi risiko bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjaga kelangsungan umat. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan niat tulus untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, mari kita renungkan sejenak. Mengapa isu ketahanan ini menjadi begitu mendesak bagi kita saat ini? Pelabuhan adalah urat nadi ekonomi global. Namun, kita menghadapi triple threats, ancaman iklim seperti kenaikan muka air laut dan tsunami, evolusi operasional dengan kapal-kapal raksasa yang kian haus kedalaman, dan yang terpenting, tanggung jawab moral kita. Dalam nilai Islam, kita mengenal konsep rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. Infrastruktur harus menjadi benteng keselamatan. Kita harus bergeser dari sekadar mencegah keruntuhan struktur menuju jaminan keberlanjutan operasional di tengah ketidakpastian alam. Ini adalah bentuk nyata dari konsep ihsan atau keunggulan dalam pekerjaan kita. Jika kita sepakat bahwa ketahanan adalah amanah, maka instrumen pertama yang harus kita kuasai adalah pemetaan bahaya secara presisi. Berdasarkan pedoman dari National Weather Service, atau NWS, kita tidak boleh lagi menebak-nebak. Kita butuh produk spasial yang presisi. Salah satu kuncinya adalah kalkulasi FASTER. Ini adalah algoritma yang menyatukan amplitudo tsunami, pasang surut, dan storm surge untuk mengunci nilai elevasi banjir maksimum. Bayangkan, 1 cm kesalahan hitung bisa berarti tenggelamnya aset triliunan rupiah. Kita juga harus memetakan arus erosional yang bisa menggerus fondasi dermaga kita dalam senyap. Ingat, ketelitian adalah bagian dari kejujuran profesional. Lalu, bagaimana kita mengukur potensi kerusakan tersebut dalam angka-angka operasional? Mari kita lihat ambang batas kecepatannya. Di laut, arus adalah tenaga yang luar biasa besar. Kita membaginya dalam zona-zona risiko. Zona aman di bawah 3 knot adalah kondisi ideal. Namun, saat menyentuh angka 6 hingga 9 knot, kita masuk ke zona bahaya. Di sini, kapal niaga menengah bisa terlepas dari tambatan, dan memulai efek domino kehancuran. Dan di atas 9 knot, itu adalah potensi destruksi total. Sebagai perencana, tugas kita adalah memastikan bahwa pelabuhan yang kita desain memiliki daya tahan untuk tetap di zona aman sesering mungkin melalui penataan letak dan struktur yang cerdas. Bicara soal struktur, kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di bawah permukaan tanah, terutama dalam konteks seismik. Sebagai struktur nongedung, dermaga memiliki karakteristik unik menurut SNI 1726/2019. Kita harus memperhitungkan fenomena likuifaksi, di mana tanah kehilangan kekuatannya dan berperilaku seperti cairan saat gempa. Tidak hanya itu, ada interaksi cairan struktur atau hidrodinamik mass yang harus dikalkulasi secara akurat. Kita bukan hanya menjaga agar dermaga tidak roboh, tapi memastikan seismic displacement atau perpindahan strukturnya terkendali agar tidak terjadi tabrakan antar fasilitas. Inilah yang disebut desain berbasis kinerja, sebuah bentuk kehati-hatian tingkat tinggi. Kerangka teknis ini tidak akan bermakna tanpa wadah tata ruang yang tepat, yaitu Rencana Induk Pelabuhan. Rencana Induk Pelabuhan, RIP, adalah acuan bagi setiap jengkel pengembangan. Ia harus dimulai dengan data yang jujur, survei hidrooseanografi dan sejarah lalu lintas kapal. Kita melakukan analisis multidimensi untuk memproyeksikan kebutuhan 20 tahun ke depan. Harus ada pembagian tegas antara zonasi daratan dan perairan. Dan yang terpenting, RIP harus sinkron dengan RT/RW daerah. Keselarasan aturan adalah kunci agar tidak terjadi konflik kepentingan di masa depan. Setelah rencana induk ditetapkan, langkah selanjutnya adalah eksekusi yang bertahap dan terukur. Membangun tidak boleh serakah, tetapi harus bertahap. Jangka pendek fokus pada optimalisasi fasilitas existing dan standar keselamatan. Jangka menengah kita bicara ekspansi terminal kontainer untuk pertumbuhan ekonomi. Hingga akhirnya di jangka panjang, kita mencapai ultimate phase yang mampu mengakomodasi kapal-kapal masa depan dengan zonasi perairan yang komprehensif. Pentahapan ini adalah strategi agar investasi kita efisien dan tepat sasaran. Lalu, bagaimana kita mentransformasi pelabuhan konvensional menjadi pelabuhan yang benar-benar tangguh secara holistik? Resiliensi total membutuhkan 4 pilar utama. Pertama, rencana kelangsungan bisnis, BCP, yang melibatkan semua sektor secara mulus. Kedua, kita harus berani melakukan pemodelan bahaya majemuk, dengan mensimulasikan jika gempa dan tsunami terjadi saat pasang tertinggi. Ketiga, adopsi desain berbasis kinerja,
(PBD), untuk jaminan pemulihan cepat. Dan yang sangat menarik, solusi berbasis alam, NBS. Menggunakan mangrove bukan hanya soal estetika, tapi rekayasa ekosistem sebagai peredam alami energi gelombang. Ini adalah harmoni antara teknologi dan alam. Dan harmoni ini kini diperkuat oleh revolusi terbesar di abad kita, yaitu transformasi digital. Ketahanan masa depan bukan lagi soal seberapa tebal betonnya, tapi seberapa cepat aliran datanya. Kita masuk ke era digital twins, salinan virtual presisi dari pelabuhan fisik kita. Dengan ini, kita bisa mensimulasikan manuver kapal raksasa secara real-time sebelum kapal itu benar-benar bersandar. Kita juga menanamkan jaringan saraf berupa sensor pintar, atau disebut SHM, pada dermaga untuk memantau integritas material secara berkelanjutan. Ini adalah bentuk melihat yang tak terlihat demi keselamatan. Teknologi canggih tetap membutuhkan manusia yang terorganisir, terutama saat krisis benar-benar terjadi. Ketahanan masa depan bukan lagi soal seberapa tebal betonnya, tapi seberapa cepat aliran datanya. Kita masuk ke era digital twins, salinan virtual presisi dari pelabuhan fisik kita. Dengan ini, kita bisa mensimulasikan manuver kapal raksasa secara real-time sebelum kapal itu benar-benar bersandar. Kita juga menanamkan jaringan saraf berupa sensor pintar, atau disebut SHM, pada dermaga untuk memantau integritas material secara berkelanjutan. Ini adalah bentuk melihat yang tak terlihat demi keselamatan. Teknologi canggih tetap membutuhkan manusia yang terorganisir, terutama saat krisis benar-benar terjadi. Rekan-rekan sekalian, membangun pelabuhan yang tangguh bukan sekadar tentang kalkulasi teknik, tapi tentang menjaga amanah bagi generasi mendatang. Setiap garis dalam rencana induk, setiap sensor yang kita pasang, adalah kontribusi kita bagi keselamatan dan kemakmuran umat manusia. Semoga paparan ini menginspirasi kita untuk terus berinovasi dengan integritas dan semangat rahmatan lil alamin. Terima kasih telah menyimak. Mari terus bergerak untuk peradaban maritim yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.